masih bersama Nevin dan juga Chippy, match antara EVOslings dan juga Dewa United. Tapi jangan lupa untuk kalian download Lita dulu, karena Lita teman mabar setiap saat, biar abis WSL selesai kalian bisa mabar langsung. Tapi lihat penjagaan dari seorang Tol dan juga seorang Livy begitu agresifnya. Di bawah 1 menit yang pertama mereka langsung coba nge-harass ke arah seorang Arachi. Ya benar banget, kita bisa Arachi udah mulai menjaga Leomord jungler ya? Yes, Leomord jungler dan Lipi yang menggunakan Juliannya, dia akan coba untuk memanfaatkan posibilitas dari sisi yang dihasilkan oleh enhance skillnya di area titik-titik teamfight. Tapi di area top lane kita bisa lihat juga ini pertempuran yang cukup terbilang Infinity War di area top lane, tapi beralih lagi di area hutan di mana ada pertempuran pertikaian untuk merebutkan satu objektif Lita Wanderer dimenangkan oleh EVOslings. Mereka nggak mau terlalu greedy, mereka mencoba untuk mundur lagi dan menggagalkan recall dari seorang Arachi. Iya, mau kemana kamu Arachi? Nggak boleh pulang kali ini karena adanya satu lemparan dari seorang Livy. Sementara Aura pun dia bakalan terfokus ke arah minion wave-nya terlebih dahulu. Dan kalau ngomongin lagi ke arah XP lane, Uranus head to head dengan seorang Esmeralda bakalan cukup lama. Regen yang bakal diadu kali ini. Dan ya mereka harus sama-sama berjuang untuk menangin ke arah landing phase-nya. Tapi lihat pergerakan di sana Violet yang kali ini bakalan selesai ke arah wave-nya. Cherry hadir di area tersebut, cuma masih ada seorang Tol dan juga seorang Livy. Meskipun memang belum ada fatality, tapi dia bakalan cukup banget untuk kasih damage tambahan ke arah seorang Cherry. Dan ini dia first blood untuk seorang Livy. Yes, first blood di mana jungler dari Dewa United Eve langsung menjadi korban jiwa atas gerombolan hero EVOslings yang ada di area objektif tersebut. Dan ini bukan modal awal yang bagus lagi-lagi untuk seorang Cherry, dan dia harus mulai memutar otak untuk bisa kembali berkontribusi bagi tim Dewa United Eve di menit yang pertama kali ini. EVOslings udah mulai mengoptimalkan posisi di mana Cherry udah lagi-lagi jadi bola-bola perfect match. Udah ada tempat itu udah seorang Cherry coba untuk mulai kocek kanan kiri, low HP, dia coba untuk kocek kanan depan, masih sempat untuk jab-jab dilihat, udah ada pala bantuannya yang ada gimana dari sisi Cherry, masih coba untuk mulai bertahan, namun ternyata tidak. Damage yang diberikan oleh seorang Livy terlalu sakit, itu yang membuat dia pun harus kembali tumbang di tangan seorang Livy. Iya, jangan lupakan Julian emang kuat banget di area early ya. Hanya butuh 3 level untuk bisa keluarin ke arah ultimate-nya yang tadi dikeluarkan langsung enhance chain-nya ke arah seorang Cherry, dan 2 kali ditumbang. Kayaknya better untuk Cherry kali ini nggak bakal terlalu terburu-buru. Dia bakal main safe aja, dan pastinya bantuan dari seorang Arachi akan sangat dibutuhkan untuk beberapa menit yang ke depan. Pika cukup free karena dari seorang Jenny bakal ngambil ke arah gelombang gold-nya. Turtle masih cukup lama juga muncul ke dalam lane, dan untuk yang kedua kalinya, sementara seorang Tol di level yang keempat, berarti akan ada fataling yang segera terbuka dalam beberapa saat lagi. Jamie ini harus mulai hati, dan kita harus melihat juga di mana dia memberanikan diri untuk maju ke depan spray, dan begitu saja dan Jamie masih bisa bertahan. Tol coba untuk play baju perfect match Hurricanes untuk memporak-porandakan line up dari EVOslings pun ternyata tidak mampu untuk terporak-porandakan, dan justru dia yang harus tumbang. Kekosongan terjadi di area bawah di mana Aura gak bisa berbuat apa-apa lagi, dia hanya bisa merelakan saja platingan gold dikerahkan oleh teman-teman EVOslings dan menuju objektif tersebut diambil oleh kawan-kawan dari EVOslings. Yes, di 3 menit yang pertama udah ada satu auto turret yang berhasil tumbangkan oleh para pemain dari EVOslings. Dan ya Jenny dengan karinya dia memang butuh waktu yang lebih lama untuk ke-build seimbang dengan seorang Beatrix, dan pastinya bakal ada pertukaran pelajar kali ini yang terjadi antara top lane dan juga bottom lane-nya seorang Katzi yang mencoba untuk memberikan satu cuttingan wave bertemu dengan seorang Picha, akan langsung mundur seharusnya, tapi dari seorang Tol yang udah ngebuka perfect match-nya akan lebih sabar. Ternyata belum ada fataling yang mau dibuka terburu-buru. Ya, splitting lane sudah mulai terjadi, terlihat antara Violet dan juga seorang Pika. Walaupun Violet kini udah mulai menerima damage yang masih bisa menahan, Violet mundur ke area belakang, bahkan Lipi pun sudah siap untuk memberikan bala bantuan. Dan terlihat beberapa hero dari Dewa United pun nggak mau melanjutkan apa yang mereka lakukan, mereka prefer untuk mengarah ke area bottom lane. Terlihat 3 hero mereka berada untuk memberikan space terhadap god lane untuk melakukan plating. Arachi memblocking pergerakan dari Violet. Violet masih bisa bertahan, tapi kita bisa lihat juga di top lane ada sedikit pertikaian di mana satu buah damage sudah berlaku, begitu saja consecration si keluar seorang Kenzie hanya untuk menghindari serangan yang diberikan. Tapi di area bottom lane kita bisa lihat juga di mana satu berapa sudah dibuka, bahkan Lipi pun harus tertumbangkan mengingat posisinya terlalu maju dan mendapatkan dealing damage yang tidak menguntungkan, sehingga dia pun harus tumbang, Nevin. Iya, benar-benar langsung diusir dengan satu real world manipulation, tapi kalau dari seorang Arachi habis pindah berhasil menyebut ke arah seorang Violet. Damage tambah yang dibutuhkan dari seorang Jenny bakal cukup untuk mendapatkan eliminasi, tapi ternyata tidak. Violet masih punya movement speed yang begitu tinggi. Bahkan di sisi lain pun dari EVOS Caramel dan juga Pika berhasil ngedapetin ke arah outer turret selanjutnya. Kenzie nggak bisa berbuat banyak sejauh ini, dan ya baik lagi masih di bawah 5 menit. Ini platingan dia udah banyak banget bisa diamankan oleh EVOslings. Yes, ini layaknya game yang pertama di mana EVOslings mendapatkan advantage untuk
mereka di awal-awal gaming. Berbanding kembali dengan Dewa United yang justru mengalami disadvantage. Jungler mereka tumbang kali kedua. Bahkan kita bisa lihat juga di mana bahkan dua objektif target yang masih terbalut gold shield pun sudah mulai ditumbang oleh EVOSLINX. Ini membuat kesenjangan sosial antara perekonomian kedua belah pihak ini di-lead oleh EVOSLINX tentunya. Di game kita yang kedua, mereka harus mulai hati-hati dan bahkan kita bisa lihat juga di mana set sudah mulai dibuka. Arachi masih bisa bertahan dan gak mau terlalu overcommit. EVOSLINX prefer untuk reset mundur kembali untuk menumbangkan satu objektif middle turret yang tersisa outer dari Dewa United Team. Ya, sini dia satu konsol dibuka juga oleh seorang Arachi mencari target berikutnya untuk bisa diputar-putar. Tapi ternyata pergerakan dari EVOSLINX tidak diduga-duga, mereka bakal langsung menuju ke bagian atas. NHC dibuka dan langsung ada jebakan dari seorang Tolel masuk. Katsi gak bisa kemana-mana lagi dengan satu tembakan dari seorang Pika. Selesai begitu saja dan bergeser lagi karena mid lane, karena dari seorang Violet pun akan mencoba untuk menghadapi 4 pemain sekaligus. Aura mengeluarkan karpet besarnya kali ini di cancel. Begitu saja Aura harus mundur, tapi Hafiz dari seorang Arachi mampu memecah belahkan fight yang sedang terjadi kali ini, menyelamatkan beberapa pemain dari Dewa United. Meskipun lihat Libby datang langsung menumbangkan dua pemain sekaligus dengan betul seorang Karamel juga tentunya, dan bahkan seorang Jenny gak bisa kemana-mana lagi. Satu lemparan dari seorang Karamel, langsung 3 pemain hilang dari Dewa United. Double kill berhasil diamankan. Beberapa hero tumbang yang membuat Dewa United tidak bisa memberikan penjagaan terhadap objektif turret yang mereka miliki di area middle turret, semua outer bahkan inner turret di area top lane pun tumbang. Direnggut begitu saja oleh kawan-kawan EVOSLINX. Ini membuat Dewa United lagi-lagi mengalami kerugian yang cukup mendalam. Mereka harus mulai memperhatikan posisinya dan bahkan memperhatikan langkahnya ke area depan, karena kini Karamel layaknya game yang pertama mereka udah benar-benar memberanikan diri untuk mengakuisisi jungle. Dengan center turret yang diambil, visions mereka akan jauh lebih luas lagi. Turtle sudah mulai muncul, Feather sudah mulai dikantongi oleh seorang Lipi. Damage akan semakin sakit lagi ketika dia mengeluarkan enhance resource yang ke area hero-hero dari Dewa United. Tidak ada observasi yang diutus dari Dewa United ini membuat Turtle akan kembali diamankan secara free oleh Karamel. Ya, ini pressure yang benar-benar intens banget sih diberikan oleh EVOSLINX ke arah Dewa United. Mereka padahal punya defense high ground yang cukup tinggi, yaitu seorang Aura dengan Yves-nya dan juga ada seorang Arachi. Tapi somehow dari EVOSLINX mereka selalu melakukan pertukaran ke arah objektif. Lihat 4 turret udah berhasil mereka amanin, dan bahkan kali ini Minwave di bagian bawah langsung dikill dengan begitu cepat ya, karena memang dari awal Pika udah begitu kuat. Dari seorang Arachi pun langsung melakukan heavy spin-nya, melarikan dirinya dan still survive. Meskipun dari seorang Cherry yang bakal jadi target berikutnya bersama seorang Aura enhance-nya masih belum connect dengan begitu tepat, tapi ternyata zoning out yang begitu baik karena Pika berhasil dapetin turret yang dia mau. Turtle kira sebagai enhance setelah dibuka. Cherry yang gak sempat melarikan diri pun akhirnya lagi-lagi ditumbangkan dengan damage yang sangat-sangat brutal melalui hero-hero dari EVOSLINX. Wave Minion, rujak pergerakan dari EVOSLINX mengarah ke area objektif inner turret middle dari Dewa United. Point Crystal sempat dibuka, tapi Aura gak mau terlalu dalam untuk maju dan menghentikan pergerakan dari EVOSLINX, membuat mereka hanya bisa merelakan kembali objektif inner dan outer turret mereka direnggut begitu saja oleh kawan-kawan dari EVOSLINX. Yes, cukup berbahaya karena kali ini 3 base turret saja tersisa untuk Dewa United. Karamel di level yang ke-12, Tokyo udah begitu menyakitkannya, apalagi dengan kuda yang akan dia bawa. Bahkan satu tusukan menuju ke arah seorang Kazi bisa mengurangi HP ya cukup banyak juga. Violet bersama seorang Tol didatangi begitu saja, tapi Tol belum mau mengeluarkan fatalnya sejauh ini. Arachi yang mencoba untuk mulai memberikan himpitan dengan Heaven Gun-nya, ditambah lagi ada combo dari seorang Aura. Libby yang masuk ke bagian belakang mengeluarkan change yang cancel, bahkan mengeluarkan Aura dalam beberapa detik saja. Arachi harus lari, harus pulang. Backup dia masuk dari seorang Cherry dan juga Jenny memang cukup, tapi double kill dari seorang Libby belum bisa dihindarkan oleh Dewa United Team. Wow, 2 damage yang sangat-sangat besar melalui momentum yang dikira oleh Lipi dan juga Tol ini membuahkan hasil optimal di mana 4 hero dari Dewa United tumbang. Ini tersisa seorang diri, dia tidak mampu untuk menahan gempur yang diberikan karena kini base star top lane pun langsung diaktifkan gitu saja dari EVOSLINX. Turtle sudah berubah menjadi Lord kita yang pertama, dan bahkan Lord tersebut sudah mulai spawn di area line of down, disambut hangat juga oleh Karamel dan kawan-kawan, di mana mereka langsung lari untuk melakukan setup dan Pika terlihat sudah mulai melakukan poking terhadap objektif tersebut yang membuat Dewa United nggak mau mengambil resiko lebih. Mereka prefer berada di area dalam high ground space mereka untuk menerapkan defense mekanisme terbaik mereka untuk menahan
gempuran demi gempuran yang nantinya akan masuk melalui EVOS Lynx. Yes. Dan ini dia sedikit replay yang akan kita saksikan di mana seorang Kazi yang coba untuk ngecek ke area Maximum yang masih bakal langsung dihadapi oleh EVOS Lynx. Tapi Arachi ini habis speednya udah bagus banget, positioning dari seorang Aura juga bagus. Tapi Lipi, lihat dia tahu di mana celah yang bisa dia masukin. Dan ketika Jenny udah ngasih backupan damage, sebenarnya Karamelnya harus mundur. Tapi Lipi lagi-lagi ketika adanya fight tuh dia mundur. Tapi ketika ada chance yang kebuka, dia bakalan langsung komit ke bagian depan. Enhance yang sempat dibuka tapi masih belum tepat terhadap sasaran. Lord akan dalam jalan dalam waktu beberapa detik lagi. Kita bisa lihat Lipi udah jadi Feather of Heaven, Side of Twin Blade, jadi squad yang membuat damage yang dikeluarkan melalui Enhance resource akan semakin sakit lagi. Perfect Match sudah mulai dibuka, dimana dari sisi tolnya udah meng-create space untuk bisa membangkat satu objektif. Kita bisa lihat dimana Hipis terlalu dalam, masih top flicker ke arah belakang. Real World Inflation, kontrak kematian tersebut pun tidak bisa memberikan efek kematian terhadap beberapa hero dari EVOS Lynx. Dan kita bisa lihat juga dimana wave ini penunjukan pergerakan dari EVOS Lynx sudah mulai mengarah ke area Paystar yang dimiliki oleh Dewa United pun sudah hilang semua. High ground-nya terbuka lebar, tidak ada lagi real world reflection dalam waktu beberapa detik ke depan. Kita bisa lihat juga kasih gak bisa selamat, harus tumbangkan begitu saja. Pilot still survive, wave ini sudah mulai masuk ke area Paystar. Kita bisa lihat juga dimana JD berusaha untuk menghindar tapi terlalu sakit. Phantom sudah mulai dibuka juga mengarahkan beberapa hero tersisa dan Deseset EVOS Lynx take the game yang kedua kali ini. Congratulations untuk EVOS Lynx. Best of 3 series berhasil mereka sapu bersih dengan kemenangan 2